Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Hari ini sebagai umat-Mu kami kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersama-sama ingin menaikkan pujian dan juga nyanyian bahkan doa kami seraya memohon kepada Tuhan untuk kembali memberkati kami semua melalui firman-Mu, karena kami semua penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menopang kami, menolong kami, mengarahkan langkah kehidupan kami, agar semua yang kami jalani dalam kehidupan kami dapat kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan saja. Diamkan semua suara-suara di sekitar kami kecuali suara Tuhan, agar kami mampu memahami dan juga melakukan firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan, saya undang berdiri. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Esra 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Esra pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Esra dikuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, rasa pemerintahan Artasastra, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Saria bin Asaria bin Hilkiah bin Salum bin Sedok bin Abihud bin Amadia bin Asaria bin Sarayot bin Saraya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Penehas bin Alisel bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam kitab Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja menjadi dia segala yang dimiliki dia. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penduduk pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasastra. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yaitu pada tahun ke-7 zaman Raja itu, tepat pada tanggal 1 bulan pertama yang memulai perjalanannya keluar dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima yang tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya yang itu melindungi dia, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti cara Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bertahun-tahun yang lalu, mungkin sejak saya masih remaja begitu, saya mendengar ada dua buah ungkapan yang punya makna yang serupa, yang seringkali diucapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, ungkapannya disebut NATO. Kalau NATO kan sebenarnya North Atlantic Territorial, gitu ya. Tetapi istilah NATO ini seringkali kemudian diberikan kepanjangan oleh orang-orang di Indonesia dengan mengatakan no action, talk only. Dalam bahasa Indonesianya tidak ada aksinya, tetapi hanya bicara. Kemudian istilah yang serupa juga muncul dalam bahasa Jawa. Istilah yang seringkali disebut dengan jargoni. Iso mujar, raiso ngelakoni. Jadi intinya bahwa dua istilah ini punya makna yang serupa. Makna yang mau mengatakan bahwa ada orang-orang yang terkadang hanya pintar berbicara. Ada orang-orang yang hanya pintar memberi nasihat. Bahkan ada orang-orang yang hanya pintar memberikan kritik, tetapi tidak bisa memberikan contoh melalui perbuatan nyata dalam kehidupan. Sehingga akhirnya orang-orang yang diberikan nasihat, diberikan masukan, diberikan kritik, akhirnya kebanyakan menolak karena merasa orang tersebut tidak bisa memberikan contoh yang baik, cuma bisa bicara. Nah, hal ini atau orang-orang yang termasuk dalam kategori NATO dan jargoni ini ada di berbagai bidang kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya juga ada orang-orang yang tergolong orang-orang itu ada di dalam gereja. Jadi dalam kehidupan bergereja pun ternyata ada orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang hanya senang berbicara. Orang-orang yang hanya senangnya mengkritisi program-program kerja, pelayanan dikritisi, begitu ya. Bahkan kadang-kadang pendetanya pun seringkali dikritisi. Memang kita semua tahu bahwa kita ini semua tidak sempurna, begitu ya. Pelayanan sebaik apapun pasti punya kekurangan. Tetapi kalau kemudian hanya diberikan kritik, hanya diberikan kemudian nasihat tanpa kemudian diberikan contoh-contoh lewat kehidupannya, tentunya kita juga menjadi orang-orang yang disebutkan tadi, orang-orang yang cenderung untuk tidak mau mendengarkan kritikan orang-orang tersebut. Namun yang terjadi adalah kondisi seperti itu ada di dalam persekutuan, ada di dalam kehidupan bergereja. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara melalui kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai 10 ini kita diajar dan diingatkan tentang kondisi itu. Esra memberikan contoh dan teladan kepada kita bahwa dia tidak hanya bicara. Dia tidak hanya kemudian memberikan nasihat, memberikan pengajaran, tetapi dia juga memberikan contoh dalam kehidupan. Hanya kemudian saya
mengambil ayat 10 dari bacaan kita ini sebagai ayat inti dari renungan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita merenungkan ayat yang ke-10, kita akan melihat tentang siapa itu Ezra. Jadi kita lihat bersama-sama dari bacaan kita disebutkan tentang siapa Ezra. Di ayat yang kelima disebutkan bahwa Ezra ternyata punya atau berasal dari keturunan seorang imam. Di kalimat terakhir dikatakan Harun, imam kepala, adalah juga ada dalam silsilah keturunan dari Ezra. Jadi memang sejak awal dia seperti halnya orang Israel itu kan yang namanya imam itu adalah jabatan yang diberikan turun-temurun. Jadi memang Ezra dari awal akan menjadi imam juga untuk juga membimbing kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Nah, dia juga dikatakan di ayat yang ke-6 seorang ahli kitab. Jadi kalau namanya ahli, berarti kan dia paham, dia tahu, dia mengerti kitab yang dia baca, dia pelajari, dan dia juga mahir dikatakan dalam Taurat Musa. Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa yang dicatat di dalam Keluaran pasal 20 sebagai 10 perintah lain. Dia sangat mahir, dia sangat menguasai itu, dan kemudian dia juga bisa dikatakan sebagai sosok yang memahami betul apa yang Tuhan ingin lakukan dan sampaikan kepada bangsa Israel. Ditambah lagi di ayat yang sama, di ayat yang ke-6 ini, kita lihat bahwa ternyata juga Ezra diberikan kepercayaan oleh raja, yaitu Raja Artasasta yang saat itu sedang memimpin. Sehingga di kalimat yang kedua di ayat ke-6 dikatakan raja memberi dia segala yang diingini. Bayangkan ya, kalau seorang raja sudah bisa memberi semua yang diinginkan seseorang, artinya orang itu sangat dipercaya. Orang itu sangat-sangat diberi hormati, punya posisi yang baik. Bahkan kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, di ayat-ayat mulai dari ayat 12 atau 11 sampai yang ke-20, kita juga bisa melihat bagaimana kepercayaan raja itu memang diberikan kepada Ezra. Raja percaya bahwa Ezra diberikan mandat untuk membawa emas dan perak sebagai persembahan yang jumlahnya tidak sedikit. Demikian juga raja percaya bahwa Ezra ini yang akan ditugaskan untuk membimbing orang Israel. Bahkan ada tafsiran mengatakan pada saat itu Ezra disebut juga setingkat begitu ya, seorang menteri urusan bangsa Yahudi. Sehingga memang kalau urusan-urusan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di kerajaan Persia waktu itu, Ezra yang sangat dipercaya. Jadi memang kepercayaan itu benar-benar diberikan oleh sang raja kepada Ezra. Dan semua itu memang bukan hanya sekedar karena sang raja punya keinginan. Tapi kita lihat semua yang diberikan itu karena Tuhan melindungi Ezra. 2 kali kita lihat dalam bacaan kita dikatakan Tuhan melindungi Ezra di ayat 6 dan 9. Jadi Ezra adalah sosok yang luar biasa. Dan ia juga yang kemudian disebut sebagai sosok yang membawa bangsa Israel keluar dari pembuangan pada periode yang kedua. Jadi orang Israel keluar dari pembuangan itu ada 2 periode, gitu ya. Kalau di awal-awal disebutkan di dalam mulai dari Ezra pasal 1 ayat sampai yang ke-6, itu disebutkan ada orang-orang seperti Zerubabel yang kemudian dipakai Tuhan juga untuk membawa orang Israel dan memulai kehidupan mereka yang baru. Dan pada saat mereka sudah mulai menjalani kehidupan dan kemudian pada saat bait Allah sudah jadi dan ditabiskan,
Esra diutus pada saat itu. Esra diutus untuk, dikatakan di sini, mengatur kebaktian, mengatur peribadahan. Dengan kata lain, mengatur kehidupan beriman orang-orang Israel pada saat itu. Esra bertanggung jawab untuk bersama-sama meningkatkan kehidupan beriman orang-orang Israel yang baru keluar dari pembuangan itu. Dan ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang tugas Esra ini. Kenapa? Karena orang Israel itu baru saja keluar dari pembuangan. 70 tahun lamanya mereka dibuang dalam pengasingan bangsa Babel. Artinya bahwa selama 70 tahun itu juga mereka tidak bisa bebas beribadah. Mereka tidak bisa bebas mengekspresikan keimanan mereka kepada Tuhan. Yang ada mereka bahkan kadang-kadang harus dipaksa mengikuti Baal-Baal atau berhala-berhala yang dimiliki oleh bangsa Babel pada saat itu. Belum lagi ditambahkan raja-raja yang saat itu memimpin orang Israel yang dipercaya Tuhan juga. Dikatakan di dalam 1 Tawarik pasal 36, raja-raja itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Raja-raja itu malah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga bagaimana kemudian bangsa itu menjadi bangsa yang benar kalau pemimpinnya saja tidak benar? Dan ditambah lagi ada rasa kecewa orang Israel. Orang Israel itu tentunya kecewa kalau mereka ada dalam pembuangan. Sama seperti kita ya, kalau orang Kristen kemudian merasakan susah, merasakan pergumulan, persoalan, kadang-kadang muncul kekecewaan kita, termasuk kekecewaan kita kepada Tuhan. Saya ini sudah rajin bergereja, saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin mengikuti apa yang Tuhan mau. Kok hidup saya juga masih susah juga? Dan itu muncul dalam kehidupan kita, dalam benak kita. Menunjukkan bahwa kita juga seringkali kecewa dalam kehidupan kita atas apa yang terjadi. Apalagi kalau kita bayangkan orang Israel. Bangsa yang dikatakan bangsa pilihan Tuhan tiba-tiba harus mengalami situasi di mana mereka harus dikuasai bangsa lain. Dan kalau orang Israel merasa sebagai umat pilihan Tuhan, ya, orang terpilih begitu ya, pastinya kan ada, kalau orang sudah dipilih itu kan pasti ada hal-hal yang istimewa dibandingkan orang lain perlakuannya. Jadi orang Israel merasa bahwa harusnya mereka diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Tetapi ternyata yang terjadi adalah mereka harus ada dalam pembuangan. Orang Israel kan sama seperti kita, manusia biasa, yang kadang-kadang lebih senang itu mencari kesalahan orang lain atau pihak lain daripada kesalahan kita. Dan seharusnya mereka nggak perlu kecewa, mereka harusnya tidak layak untuk menggugat Tuhan begitu, karena memang pembuangan itu terjadi karena kejahatan mereka, karena ketidaksetiaan mereka. Tapi ya manusia kan seperti itu, nggak pernah mau salah. Di mata orang lain, di hadapan orang lain kita nggak pernah mau salah. Adapun kalau meskipun kita salah pun, kita pasti akan cari-cari kesalahan orang lain, cari teman. Bahkan juga mungkin menumpahkan kesalahan kita pada orang lain. Nah, orang Israel seperti itu, mereka merasa bahwa Tuhan ini nggak adil. Kami orang pilihan Tuhan kok ternyata harus dibuang 70 tahun lagi. Nah, dalam kekecewaan itu kan tentunya ada hal-hal yang membuat iman mereka juga terganggu. Sama seperti kita kalau kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan kan sudah mulai kan, nggak mau berdoa lagi, nggak mau datang ke gereja lagi, sudah lupa berkat-berkat Tuhan yang banyak. Itu yang terjadi.
Jadi dalam kondisi itulah Esra diutus Tuhan dan juga diberikan kepercayaan oleh Raja Artasasta waktu itu untuk kembali membangun kehidupan beriman orang-orang Israel pada saat itu. Nah, kita lihat ini juga yang disampaikan dalam firman Tuhan bahwa memang di ayat yang ke-10 tadi yang saya katakan sebagai inti dari renungan ini, Esra menunjukkan tugasnya itu. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Esra, yaitu meneliti Taurat Tuhan, melakukannya, serta mengajarkan. Jadi artinya dia mau mengajarkan kembali apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan mau kepada bangsa Israel. Tapi kita lihat sebelum dia mengajar, apa yang dia lakukan? Dia teliti dulu. Dia pelajari betul. Namanya meneliti itu kan sebuah kegiatan yang memerlukan waktu dan juga bertujuan supaya kita benar-benar tahu. Sama kalau kita ada tugas-tugas penelitian itu kan pasti kita akan, ya seperti saya kemarin menyelesaikan tugas akhir itu ya seperti itu, meneliti, harus ke sana ke sini supaya benar-benar tahu, benar-benar bisa menguasai apa yang akan saya sampaikan. Nah, Esra pun begitu, dia teliti segala sesuatu, dia tidak mau mengajarkan yang salah. Jadi dia belajar bahwa memberitakan firman Tuhan itu bukan hal yang mudah. Dia harus pelajari betul, dia harus benar-benar memahami betul apa yang akan disampaikan. Dan sayangnya di masa ini banyak orang-orang yang mau memberitakan firman Tuhan, tapi tidak mau belajar, tidak mau meneliti. Makanya kemudian banyak di kalangan Kristen ini muncul pendeta-pendeta dadakan. Orang yang nggak pernah belajar teologi, mungkin hanya belajar di YouTube atau belajar di Google begitu, tiba-tiba bikin gereja. Makanya gereja di Indonesia ini banyak banget. Saya berpikir kalau seperti itu kondisinya, apa yang mau diajar? Saya kalau mau jujur, 5 tahun belajar teologi saja merasa banyak sekali kekurangan. Lagi yang nggak belajar, apalagi yang cuma belajar 6 bulan atau 1 tahun, apa yang mau diajar? Yang ada hanya seperti motivator begitu ya, yang intinya pintar bicara saja, yang penting begitu, semua kelar. Kita belajar dari Esra bahwa tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan itu harus diawali dengan pemahaman yang benar. Diawali dengan sebuah penelitian, sebuah proses belajar yang tidak mudah. Supaya yang diajarkan pun benar. Supaya yang disampaikannya pun juga sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Tuhan. Jadi dia pelajari. Dan setelah dia mempelajari, apa yang dikatakan, dia melakukan itu. Ini yang saya katakan dihubungkan dengan ungkapan di awal tadi. Dia tidak hanya sekedar NATO, no action talk only. Dia tidak menjadi orang yang hanya bisa mengujar, nggak bisa melakoni. Tetapi dia tunjukkan bahwa kalau saya mau bicara, saya mau mengajarkan, saya harus lakukan. Supaya lewat apa yang saya lakukan itu orang bisa belajar. Nggak perlu banyak bicara, orang bisa lihat contohnya. Jadi Esra menunjukkan kepada kita semua bagaimana juga dalam kehidupan kita jalani hidup kita ini. Mari kita belajar meneladani apa yang dilakukan oleh Esra.
kita semua ini punya tugas yang sama dengan Ezra, yaitu juga memberitakan firman Tuhan dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita mau mengajar itu, melakukan tugas itu, mari kita belajar dari Ezra untuk juga memahami dulu. Sehingga kemudian kita nggak jadi salah paham. Kalau sudah salah paham kan susah, gitu ya. Karena yang namanya kata-kata ini, yang namanya omongan ini kan bisa menjadi baik, tapi juga bisa menjadi tidak baik. Makanya ada yang bilang bisa menjadi berkat, bisa juga jadi kutuk. Makanya dikatakan juga bahwa perkataan kita ini juga adalah hal yang harus kita jaga. Lidah itu tidak bertulang, tetapi lidah adalah senjata yang mematikan. Baru-baru ini Bapak Ibu, saya ada berita yang gencar. Beberapa waktu yang lalu itu kan ada peristiwa yang cukup menghebohkan relasi antar agama di dunia. Terjadi di Prancis, seorang guru dipenggal. Ternyata baru saja muncul sebuah berita baru-baru ini di minggu ini bahwa kejadian itu yang kemudian menjadi heboh, banyak negara-negara bahkan presiden memberikan respon mengatakan bahwa Prancis ini tidak menghargai keberagaman, tidak menghargai umat Muslim begitu. Ternyata dikatakan di dalam berita itu semua itu diawali dari sebuah cerita anak murid yang membuat akhirnya sang guru tadi terpenggal. Cerita yang sebenarnya dibuat-buat. Saya membayangkan itulah hebatnya lidah, hebatnya perkataan. Kalau sampai digunakan untuk hal-hal yang baik, dia menjadi baik. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang buruk, dia akan juga menjadi buruk. Jadi kita belajar juga dalam kehidupan kita. Mari kita juga bukan cuma sekedar bicara, bukan cuma sekedar pintar ngomong, pintar nasihat, pintar kritik, tapi pintar jugalah kita melakukan apa yang kita sampaikan itu. Sehingga orang-orang yang kita berikan nasihat, kita berikan masukan juga akan menerima. Jadi kehidupan kita itu bukan cuma sekedar bicara, tetapi berbuatlah. Jadi mari bersama-sama kita belajar dari Ezra pada hari ini. Kita belajar dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar pada saat kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan firman Tuhan, tapi juga dalam setiap langkah kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari kita belajar ini. Kalau kita mau mengajar orang lain, menasihati orang lain, memberikan masukan orang lain, mari kita mulai dengan memahami apa yang kita sampaikan, melakukan apa yang kita sampaikan, sehingga orang lain juga bisa menerima apa yang kita sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.